Salam jumpa teman-teman sekalian, bersama dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror, refleksi sederhana yang semoga bermakna untuk kita. Hari ini saya akan sedikit membahas RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebenarnya RUU PKS telah lama digemakan. Gagasannya sendiri diusulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Dari usulan itu, RUU PKS masuk dalam Prolegnas, Program Legislasi Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019. Setelah melewati jalan panjang dan berkali-kali didemo baik pro maupun kontra, akhirnya RUU PKS kembali ditunda dengan mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Salah satu alasannya adalah karena waktu tinggal 3 bulan lagi hingga dirasa tidak terlalu cukup waktunya untuk pembahasan RUU yang cukup alot ini. Semoga saja hal ini berangkat dari seriusnya DPR membahas RUU yang rasanya sudah cukup mendesak untuk direalisasikan, bukan sebaliknya dianggap tidak penting lalu masuk kotak. Berita pencabutan RUU PKS dari Prolegnas menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan berita kawin tangkap di Sumba yang sempat heboh. Atas nama tradisi beberapa perempuan ditangkap untuk kemudian dinikahkan. Aksi ini sempat divideokan yang kemudian menciptakan berbagai tanggapan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati menganggap kawin tangkap adalah praktik kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan dan juga anak-anak. Para pemuka agama di Sumba juga mengecam aksi kawin tangkap yang menurut mereka bukan budaya Sumba. Ketua Persekutuan Perempuan Teologi di Indonesia, Perwati Sumba, Aprisa Taranau mengecam aksi ini dan meminta suara jeritan penderitaan korban yang berinisial R 21 tahun didengarkan. Kawin tangkap adalah salah satu realita yang terjadi. Ada banyak realita lain yang masuk dalam kategori pelecehan seksual. Mungkin kita tahu ada salah satu kedai kopi internasional yang karyawannya sekarang sudah mantan melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap pelanggannya. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa seringnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Adalah sebuah kenyataan. Ketika pelecehan seksual terjadi, justru yang disalahkan adalah korbannya. Para perempuan misalnya, entah mereka dianggap memakai pakaian yang terlalu seksi atau jalan di malam hari dan sebagainya. Kenyataan ini makin menunjukkan betapa mendesaknya undang-undang yang melindungi seseorang dari kekerasan seksual. Perlu dicatat, yang menjadi korban tidak selalu perempuan dan anak-anak. Siapa saja bisa menjadi korban, termasuk laki-laki dewasa. Jadi RUU PKS tidak hanya melindungi perempuan dan anak-anak, tetapi semua korban yang mendapat pelecehan seksual. Jika banyak perempuan dan anak yang saat ini menjadi korban, itu karena pelecehan dan kekerasan seksual sering terkait dengan kuasa. Karena budaya patriarkat, laki-laki sering merasa lebih berkuasa dari perempuan dan karena itu merasa berhak melakukan apa saja kepada perempuan, termasuk hal-hal yang terkait dengan kekerasan seksual. Dalam RUU PKS ada 9 jenis pidana yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Yang pertama pelecehan seksual, yang kedua eksploitasi seksual, yang ketiga pemaksaan kontrasepsi, yang keempat pemaksaan aborsi, yang kelima perkosaan, yang keenam pemaksaan perkawinan, yang ketujuh pemaksaan pelacuran, yang kedelapan perbudakan seksual, dan yang kesembilan penyiksaan seksual. Realita yang ada menunjukkan masih banyak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebagaimana yang disebutkan dalam RUU PKS. Pada tahun 2018, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 7.238 kasus. Namun perlu diingat ini yang dilaporkan. Yang di luar itu masih banyak karena ada banyak kekerasan seksual diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak mempermalukan keluarga besar. Aspek korban seringkali diabaikan. Disinilah letaknya pentingnya RUU PKS yang memberi jaminan pemenuhan hak korban dan keluarga digodok untuk kemudian disahkan.
Kebetulan Tuhan mengaruniakan kepada saya seorang anak perempuan yang sempat hadir dalam Mirror episode kelima dan seorang anak laki-laki yang sempat ikut dalam Mirror episode ke-12. Tentu saya akan menjaga anak-anak saya semampu saya, termasuk dari kemungkinan menjadi korban atau bahkan mengorbankan orang lain. Bagaimana rasanya jika hal itu terjadi pada saya? Kalau anak saya menjadi korban kekerasan seksual, tidak terbayangkan. Rasanya mereka yang sedang menggodok RUU PKS ini belajar berempati secara imajinatif terhadap korban kekerasan seksual. Semoga kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak-anak semakin hari semakin memudar dari bumi pertiwi ini. Salam Mirror.